Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, insyaallah, ayyuhal turabatul ilm, wahai para penuntut ilmu, kita mendemonstrasikan ya, membahas kitab yang insyaallah menjadi pelajaran baru kita setelah tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita bahas kitab tauhid. Sekarang kita insyaallah ya, nanti kalian akan membeli kitab ini, kitab ilmu. Ya, kitab ilmu ini maksudnya ilmu syar'i ya, yang membahas tentang ilmu syar'i. Ya, keutamaan ilmu, hakikat ilmu. Bukan kitab ilmu ini kitab ilmu yang mengajarkan kalian kepada hal-hal yang aneh. Kayak contoh percaya ini, percaya itu, dukun segala macam, bukan. Ya. Ini sesuai rujukan dari kumpulan hadis-hadis sahih dari kitab Sahih Bukhari. Ya. Yang pertama yang dibahas adalah keutamaan ilmu. Yang pertama yang dibahas adalah keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Oke. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Pertama, Allah telah mengangkat, mengutamakan dan memuliakan ilmu itu sendiri. Berupa hadis, Al-Quran, itu ada ilmu. Dan ilmu apapun, Allah yang mengangkatnya, Allah yang memuliakannya. Buktinya apa? Makanya kita kalau pengen mendapatkan ilmu, sekolah, les, ada tambahan. Seperti sekarang kalian, untuk mendapatkan ilmu kalian harus belajar, datang ke sini, dengerin ustadznya. Paham? Ini kemuliaan ilmu yang dimana harus kita yang kejar, bukan dia ngejar kita, enggak. Beda dengan dunia. Dunia kalau kita kejar nggak bakalan dapat. Tapi kalau dunia yang ngejar kita, kalau kita tinggalin dunia, kita fokus sama akhirat, ya, dunia ngejar kita. Rezeki di mana-mana. Maksudnya di sini adalah bukan berarti kalian ninggalin dunia atau kalian nggak kerja, nggak disuruh tinggalin. Tapi jangan dikejar, jangan. Ya. Pak, kalau ngaji kira-kira ngejar dunia nggak? Kalau gini ngejar dunia nggak? Enggak. Ini ngejar akhirat. Yang otomatis nanti dunia bakal ngikutin kalian, bakal ngebuntutin. Ya, itu cara Allah mengutamakan dan memuliakan ilmu. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya dan Rasulnya sekalipun Muhammad SAW untuk selalu memohon kepada Allah tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Nabi SAW diajari sama Allah untuk berdoa seperti ini kepada Allah. Makanya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalih. Kita berdoa tuh. Yang pertama kali disebut bukan warzuqni fahma, bukan. Tapi dan bukan juga amalan shalih, bukan. Tapi yang pertama disebutkan adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Dengan itu aku bisa mendapatkan rezeki, dan dengan rezeki itu aku bisa beramal soleh. Paham? Sesuai urutan. Allah berbicara tentang Al-Quran ini, afala ta'qilun. Kenapa kamu gak mau berpikir? Maka setiap ayat-ayat Allah, pikirkan baik-baik. Kenapa tiba-tiba kok urutannya ilmu dulu, baru kita minta rezeki. Kita minta tambahan ilmu dulu, baru minta tambahan rezeki, baru minta dipermudahkan amal soleh. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyibah.
Ya, dengan rezeki itu kita bisa gunakan untuk beramal soleh. Ya, seperti itu. Paham? Oke. Yang kedua, kemudian Allah telah meninggikan derajat ahli ilmu. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke. Di sini kita berpikir kembali tentang ayat Allah. Kenapa Allah mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman dulu? Bukan berilmu dulu. Kenapa? Sambil? Belum tahu? Lupa sambil? Dalam murojaah. Kenapa Allah meninggikan di sini surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menyebutkan dulu, Allah mengangkat dan memuliakan orang-orang yang beriman di antara kalian. Baru dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Karena seseorang yang beriman pasti dia sadar dirinya harus berilmu. Orang kalau beriman pasti dia bisa menempatkan ilmunya sesuai ke dalam aturan syariat. Contoh, dalam ilmu mencari uang, boleh nggak berdagang? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Tapi dia nggak beriman. Muncul riba. Dengan dagangannya riba, ada ribanya. Tapi kalau dia beriman, sebelumnya dia udah beriman, lalu dia belajar berilmu, oh ini haram nih, nggak boleh. Karena apa? Dia udah beriman duluan sama Allah. Jadi dia bisa menfilter, menyaring dengan imannya. Paham? Makanya orang udah beriman sedikit, terus tiba-tiba diuji sama Allah mengenai kemiskinannya, dapat tawaran, lu mau gak gua ajarin? Kan ilmu nih, gua ajarin. Dulu pakai ini aja, lu cuma modal sekian, itu dapat sekian. Top up segini, jadi online. Imannya gak kuat menahan ilmu yang disampaikan. Ikutlah dia, gua udah capek miskin. Akhirnya dia berbuat yang enggak. Maka di sini Allah sebutkan, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dulu, baru yang berilmu. Karena dengan imannya dia bisa mentamengi serta menfilter apa yang jangan tuh. Karena dengan imannya dia bisa mentamengi dan memfilter ilmu yang masuk kepada dirinya. Lu mau ini kan? Oh, sorry, afwan. Di dalam agama gue dilarang. Lu kan Islam, lu juga harus tahu dong. Ini nggak boleh. Paham ya? Di antara kaidah yang sangat besar di dalam dalam Islam yang terambil dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah ialah tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Paham sampai sini? Fokus ya. Tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda. Gak boleh kita samain laki-laki dan perempuan. Atau membedakan sesuatu yang sama. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Kulitnya hitam, gak boleh. Kita sama dia sama-sama manusia. Ya, maka kita dilarang dalam agama Islam tentang body shaming, dilarang. Karena Allah menciptakannya sama-sama dari tanah. Allah menciptakan dia hitam, Allah lebih tahu itu yang cocok buat dia. Kalau diciptakan jadi putih, gak cocok. Tadi itu lagi. Ditambah juga gak cocok dengan kondisi negaranya dia, lingkungannya dia, suhunya, gak cocok. Sebagaimana Indonesia. Kenapa sampai sekarang nggak ada salju? Karena Allah lebih tahu. Kita mau minta salju, Allah lebih tahu. Kalau turun salju Indonesia, banyak yang mati dalam waktu sehari. Kalian nggak kuat dingin. Nggak kuat dingin.
Kita lihat orang-orang Indonesia, orang-orang kita nih yang datang ke Eropa di musim salju, minimal 2 jaketnya. Dilapisin 2, 3, udah gitu lehernya dililit-lilit. Coba orang sana, walaupun lehernya dililit, ada sebagian yang enggak. Ada juga yang sebagian pakai kaos biasa atau enggak lengan panjang. Karena beda kulitnya, jangan sama-samain. Ya, beda, nggak bisa. Putih aja ada 2 kulit, ada putih normal, ada putih albino. Iya. Kalau dilihat enakan mana? Normal. Hah? Putih normal. Tapi kalau dilihat ya, kalau kita Pak Abdul nanya sama kalian, yang lebih putih mana? Albino. Albino. 2 hal yang berbeda, kita nggak boleh samain. Walaupun sama-sama putih. Nggak boleh. Oke, ujung-ujungnya apa? Kita mandang orang dari casingnya. Edika ya? Nah, Ujung-ujungnya kita mandang orang dari casingnya. Oke. Allah berfirman, sebagaimana firman Allah yang membedakan atau tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang jahil. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah, samakah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar dengan orang-orang yang bodoh dan nggak belajar, sama nggak? Nggak, tentu nggak. Paham? Kembali ke kaidah yang pertama tadi, tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Oke, di sini Allah berfirman, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita ngaji nih di sini di kelas Mu'adz bin Jabal, ya. Di luar sana ada nggak yang sama ngaji kayak kita? Nggak, masa waktunya berbarengan. Sekarang Bisa jadi. ada. Oke, ada. Nah, apa yang nggak boleh disamain di antara kita dan dia? Orangnya. Apa? Caranya. Caranya. Kedua, Lokasinya. pelajarannya. Mereka mungkin ngaji, tapi belum tentu mereka belajar seperti ini. Jarang kan? Maka beruntunglah kalian, Allah anterin ke sini biar bisa belajar sama guru kalian. Ya, di mana guru kalian juga beruntung punya dosen-dosen yang luar biasa, masya Allah, para masyayikh. Bisa talaki langsung, bisa langsung takhusus, bisa langsung belajar dengan orang-orang hebat di luar sana. Dan beruntunglah Pak Abu memiliki murid seperti kalian, yang insya Allah kalian bakal jadi pembesar-pembesar dalam agama ini. Yang bilang amin cuma Kenzi doang. Amin. Amin. Ini gak mau Mil? Dik? Bin mau Bin? Mau. Tapi saya udah amin, Pak. Hah? Udah amin sih. Udah. Dalam hati. Betul, dalam kamera. Oke. Maka beruntunglah kalian juga. Allah sibukkan waktu kalian sekarang nih. Yang lain pada mabar, yang lain pada nongkrong di kafe segala macem, main gitar. Kalian Allah kirim ke sini untuk menimba ilmu. Yang dimana kata Nabi SAW, menuntut ilmu adalah jalan termudah untuk manusia menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Tentu ilmu di sini maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu Islam, ilmu syar'i. Oke. Yang ketiga, kemudian Allah telah menjadikan ahli ilmu tempat untuk bertanya tentang agama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Oke. Kita pikirkan kenapa Allah suruh tanya kepada ahli ilmu. Tahu ahli ilmu gak? Tahu. Kalian adalah orang-orang ahli ilmu yang berproses. Karena adalah orang-orang yang berproses menjadi ahli ilmu. Dan ini adalah ahli ilmu. Paham? Ahli ilmu ini
bukan berarti dia menguasai Bukhari, dia menguasai Muslim, dia menguasai Quran segala macam. Itu ahli ilmu yang benar-benar ada tingkat-tingkatannya. Nah, itu ahli ilmu yang benar-benar luar biasa. Ya. Itu ahli ilmu yang benar-benar luar biasa, paling atas pangkatnya. Tapi ahli ilmu di sini juga menguasai satu kitab untuk diajarkan. Seperti ini contoh Pak Abdul ngasih kitab ini, mungkin Pak Abdul ajarin ke kalian. Nah, Pak Abdul ahli ilmu di dalam kitab ini. Seperti itu. Pak Abdul ngajarin kalian tentang Al-Quran, berarti Pak Abdul ahli ilmu tentang Al-Quran. Kalian orang yang berproses untuk menjadi ahli ilmu. Maka mencari ilmu jangan karena temen. Ya, sampai kalau nggak ada orangnya nggak jadi ngaji, jangan gitu, datang. Kalian itu kebutuhan kalian sendiri, nah udah dewasa, ya itu kebutuhan kalian sendiri. Teman ada nggak ada, jalan aja. Ada alhamdulillah aja, nggak ada tinggal. Kenapa repot? Kebutuhan kalian kok, jangan mahal. Ilmu ini mahal. Allah masih memberikan kalian jalan untuk menuntut ilmu, pakai. Jangan sebelum nanti kalian tuh Allah tutup, Allah sekat habis. Kalau di situ Allah berfirman apa? Jagalah Allah, dalam hadis qudsi, jagalah Allah maka Allah menjaga kamu. Ingatlah Allah maka Allah ingat sama kamu. Dan barang siapa yang ingin memberikan kamu ancaman, bahaya, kejelekan atau mudarat, tapi jika Allah lindungi kamu, niscaya tidak ada yang bisa satupun melukai. Gak akan bisa. Tapi jika seluruh di muka bumi ini melindungi kamu dari satu hukuman Allah, bisa gak? Gak bisa. Karena ini Allah langsung, gak ada yang bisa. Allah juga bilang apa? Ketika kalian aku bikin sesat, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Dan kalian disesatkan seluruh manusia. Kalau aku udah kasihkan jalan kalian petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan kalian. Paham? Oke. Itulah makanya Allah suruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu apapun yang kamu enggak paham, enggak tahu. Ya. Yang terakhir, dan Allah memulai dengan ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat dalil dari ilmu. Allah memulainya dengan ilmu. Ketahuilah, berarti kita disuruh belajar agar kita tahu. Kita belajar siapa Allah, agar kita tahu, oh Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kita makan segala macam, semuanya Allah. Kita nggak mampu. Bahkan setiap detik nadi kita nih, nah, itu Allah yang jaga. Maka kita masih bisa hidup. Setiap nafas kita Allah kasih gratis, maka kita bisa bernafas. Seperti itu. Makanya di sini Allah bilang fa'lam. Ini kalimat yang mencontohkan dalil tentang ilmu. Allah memulainya dengan fa'lam, ketahuilah. Makanya kita suruh. Berarti kalau ujung-ujungnya ketahui, kita mengetahui, berarti sebelumnya kita harus belajar. Kita harus belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bercerita, Pak, teman saya begini-gini, Pak, yang berkaitan tentang ini. Oke. Nah, perihal tadi katakanlah sama orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu, ya Allah kan membandingkan ya. Maka dari itu, ketika kalian mengetahui suatu hal dan kalian memberitahunya kepada orang lain, lalu orang lain itu ngotot, so tahu ini, tolak lah ya. Maka tinggalkanlah. Tugas kalian untuk dia udah selesai. Dan kalian gak boleh ngeladenin dia. Diajak debat mau aja. Sementara kalau udah tahu nih, dia nih orang yang bodoh, gak paham.
bodoh nggak paham. Tapi kalian dia mau maksa nih kayak ngajak debat, kalian harus ngapain? Diam. Dan Lanjut. tinggalkan. Oh, tinggal. Karena Allah yang bedain. Allah nggak sama level gitu loh, paham nggak? Nah, sepatutnya kalian menjalankan perintah Allah ya untuk tidak meladeni dia. Berdebat dalam Islam juga dilarang. Ya. Masuk juga ke dalam kaidah tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak boleh membedakan sesuatu yang sama. Oh dia nggak berilmu, dia belum sampai untuk saya ajak ngomong kayak begini, udah tinggalin. Yang penting saya udah nasehatin, udah selesai tugas kamu di situ. Paham ya? Oke. Contohnya gini, ketika kamu bilang sama teman kamu, udah main HP-nya, yuk sholat ya. Lalu nih uzur kan ini, lagi push rank nih uzur. Bisa nggak dikatakan uzur? Enggak. Nggak bisa. Itu hal bodoh. Uzur dari mana? Itu bukan uzur. Uzur tuh kayak lu tiba-tiba ada urusan mendadak. Contohnya harus kerjaan harus selesai, jadi nggak bisa sholat tepat waktu. Ini kan kerjaan, baru uzur. Seperti contoh antum terkena najis, ya, celana antum kena kencing misalkan. Ini uzur. Saya sholatnya di rumah aja ya, sini tanggung menit lagi sampai rumah. Uzur. Kalau untuk main game, tapi dia ngotot ini uzur, tinggalin. Kalau kalian berdebat sama dia pun nggak bakalan menang. Ya. Para ulama itu menyatakan ada salah satu ulama besar, kalau nggak salah Imam Ahmad deh. Dia mengatakan apa? Ketika aku berdebat sama orang yang bodoh, tidak pernah aku menang sekalipun. Karena yang dia ungkapkan bukan ilmu dibalas dengan ilmu, tapi ilmu dibalas dengan alasan. Iya, ilmu dibalas dengan alasan. Gak nyambung, gak bakal nyambung. Mau ngapain? Sama aja kamu ya ingin mempertahankan kertas yang kamu celupkan ke dalam air dan kamu bilang ini pasti bisa kok, masih bisa bertahan. Coba kerunyikin, kamu masih berpikir itu nggak hancur, tapi ternyata hancur kan? Nah, orang yang berilmu bilang seperti itu. Kertas kamu taruh dalam air tanpa kamu kerunyikin juga hancur. Ini udah kamu taruh air, kamu kerunyikin, hancur kan? Dia bukan balas dengan ilmu juga, tapi dia balas iyalah orang ini yang cari alasan, cari pemenangan. Ya. Tidak dibenarkan dalam Islam kalau kalian mencari pembenaran, bukan, tapi kalian cari kebenaran, bukan cari pembenaran, enggak boleh. Oke? Paham sampai sini? Ada yang mau tanyain? Cukup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.